firman-Mu, berkati dan urapilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini nama saya Fania Malau. Hari ini saya ingin membacakan Bible Time hari ke-9. Nas bacaan Alkitab kita hari ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Adapun judul renungan kita hari ini adalah Allah mau firman-Nya dikenal semua bangsa. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kinere, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Dari awal Allah menciptakan manusia untuk menjadi banyak dan memenuhi bumi. Maka dalam perjalanan sejarahnya, manusia berkembang menjadi banyak bangsa dan banyak bahasa dan banyak latar belakang budaya. Allah mau firman-Nya dikenal semua bangsa. Karena sejak awal Allah merencanakan demikian, Allah tidak mau firman-Nya hanya dimonopoli sekelompok orang atau sekelompok bangsa. Allah mau semua orang mengenalnya. Maka sejak itu peristiwa Pentakosta dan dari Ahmanan Agung Tuhan Yesus, pekerjaan menyebarkan firman Allah ke seluruh bangsa menjadi hal yang berkembang luar biasa. Kabar baik memang untuk semua bangsa dan Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Para penggigil dan misionaris melayani di banyak bangsa. Anak-anak, inilah anugerah dan kehendak Allah yang besar. Karena dengan demikianlah kita bisa membaca firman Allah dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kita mengerti. Demikian juga bangsa lain dapat membaca firman Tuhan dalam bahasa yang mereka mengerti. Puji Tuhan. Saat ini Alkitab diterjemahkan dalam bahasa apa saja? Sebutkan 10 bahasa yang menurutmu punya Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Oke teman-teman, saya akan jawab pertanyaan. Ternyata teman-teman, paling sedikit Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam 2.700 bahasa di dunia. Wah, banyak sekali. Ya teman-teman, saya berikan 10 bahasa ya teman-teman, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Etiopia, bahasa Aram, bahasa Syria, bahasa Gotik, dan bahasa Koptik. Mari kita berdoa teman-teman. Kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur dapat membaca firman-Mu dalam bahasa kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doakan para pendengar Alkitab yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, supaya mereka terus berada dalam pimpinan Roh Kudus
merupakan Alkitab ke dalam banyak bahasa dunia. Bye-bye teman-teman, Tuhan memberkati.